sampai rela dibela-belain jual sebanyak 1 miliar lembar saham cuan demi nambah free float di market dan memperlancar jalannya masuk MSCI. Kita akan bahas, saya seneng banget nih kalau ada berita kayak gini. Nanti saya akan bahas gimana seharusnya si retail trader tuh bersikap gitu ya. Jadi tonton sampai selesai, jangan di skip. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Dan ya sekian dulu kita bahas hari ini. Yang hari ini melemah 0,2%, tutup di 7503,75, masih di dalam range candle tanggal 4 Agustus atau ya masih di dalam range inside bar. Belum berhasil naik ke atas 7560 dan nggak turun ke bawah inside bar-nya, nggak turun ke bawah 7448. Jadi pergerakan IHSG masih cenderung terbatas ya di dalam range inside bar ini. Kita akan lihat di sisa minggu ini, terutama di dalam waktu dekat ke depan ini, terutama di sisa minggu ini ya, apakah bisa berhasil ke atas 7560 dan memperbesar peluang untuk lanjut ke 7900-an, yang mana kita tahu beberapa waktu yang lalu bos bursa pengen di hari kemerdekaan Indonesia nanti IHSG sudah ada di area 8000 gitu ya, yang mana itu sudah menghitung hari lagi nih, sudah tinggal menghitung hari nih ya. Sekarang tanggal 6 di hari video ini dibuat, berarti tinggal seminggu lagi. Mudah-mudahan bisa ke sana nih. Ya harus breakout 7560 dan breakout 7680 tuh. Tetap stay safe buat yang lagi trading. Manfaatkan turunnya IHSG ini atau market yang lagi koreksi untuk ngantri saham-saham tanda kutip big cap yang memang lagi diincar dan harganya terdiskon gitu ya. Tetap pasang strategi jualnya, stop loss, trailing stop, dan take profitnya buat yang lagi trading. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan, ada beberapa saham yang akhirnya berhasil kasih cuan setelah nunggu beberapa lama nih ya. Happy cuan dulu lah kita. Saham-saham yang akhirnya jalan nih, yang pertama Harta RTA. Setelah di bulan Juli lalu, awal-awal Juli seingat saya sih ya, itu ya ada strategi belinya lah di sekitar 600 atau 590-an dengan stop loss di bawah 550 dan target sih incer di 760 ya. Ini OTW ke sana, mudah-mudahan lancar. Akhirnya sekarang hari ini tanggal 6 Agustus tutup di 720 dan udah ada floating profit lumayan lah. Gitu ya. Jadi buat yang udah cuan, happy cuan, jangan lupa diamankan, boleh pasang trailing stop di bawah 700, entah 695 atau 690, pilih lah areanya ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut dengan lancar ke 760-an. Happy cuan HRTA. Kemudian yang kedua ada Pegas yang akhirnya juga hari ini jalan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan yang lalu sih, sekitar pertengahan kali ya, pertengahan menjelang akhir Juli, sempet di spill, bolehlah dibeli karena sebenarnya itu ada strategi memang yang di list yang ada di dalam list rekomendasi, tapi strateginya beli ngantri di 1585 dan nggak disamperin 1585-nya, kemudian anteng ada tanda-tanda bisa lanjut langsung ke 1700, jadi bisa dibeli gitu ceritanya kemarin gitu. Jadi boleh dibeli dan sekarang tutup di 1690, hampir nyampe 1700. Saya hari ini di 1695, jadi happy cuan buat yang masih ada barang. Dan jangan lupa diamankan pakai trailing stop lah ya, paling nggak di 1660 gitu. Jadi masih ada cuannya, jadi paling nggak jadi minus lah kalau si IHSG lagi Pegasnya nggak jadi lanjut, malah balik arah gitu ya. Pasang TP aja juga pakai conditional order di sekitar 1700, mudah-mudahan besok disamperin ya. Next, saham yang masih ada di dalam list, yang pertama ada ACES. Ngantri di 478 kemarin strateginya dan belum dapat barang. Hari ini low-nya baru di 480. Mungkin udah ada yang beli di sekitar 480-an. Sebenarnya yang perlu diperhatikan dulu adalah level stop lossnya di bawah 426. Jadi kalau sanggup diterima misalnya beli di 480, stop loss di bawah 426 ya silakan.
Cuman akan lebih kecil risikonya kalau misalnya dibagi dua, misalnya 478 dan 450. Saya milih di situ sih. Dan target TP1 masih ada di 595, belum disamperin, jadi ya mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Next ada Emyor yang hari ini udah dapat barang. Strategi beli di 2210 udah disamperin hari ini ya. Stop loss di 2110 atau 2100, mudah-mudahan nggak turun ke bawah 2120 dan lanjut ke area target TP1 di sekitar 2450, 2500 sampai 2550-an. Itu ya, mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian berikutnya ada apa tuh? Abis Mayor. Nobu. Oke, Nobu hari ini melemah 3,5% dan strategi kemarin ngantri di 540, 535 belum samperin ya, karena hari ini low baru di 550. Ngantri dulu aja sih supaya risikonya nggak terlalu gede, karena stop loss paling nggak di 500 kalau tutup di 500 atau lebih bawah gitu ya. Dan target TP1 ada di 610. Kemudian yang berikutnya ada Sumarecon. Nah, ini dapat barang nih. Ngantri di 418 atau 420 boleh. Hari ini disamperin karena hari ini tutup di 420 dan low-nya sempat di 418. Stop loss-nya kalau turun ke bawah 404 aja ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 450 atau lebih tinggi itu loh. Ya, mudah-mudahan besok masih bisa mantul karena hari ini merah, volumenya kecil tuh. Semoga besok mantul. Next ada Unik. Unik hari ini melemah sih tapi tipis. Tutup di 398 ya. Turunnya tadi sempat di 390 sih. Cuman strategi kemarin itu ngantri di 380 jadi belum dapat barang. Saya tetap pilih ngantri situ dulu aja sebentar ini ya. Karena stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 360 dan target TP1 masih ada di 426. Kemudian di atasnya lagi itu ada area order block yang juga bersinggungan dengan target TP2 di 464, 466. Mudah-mudahan bisa ke 460-an ya. Dan berikutnya ada Cuan. Nah, ini dia yang hari ini muncul berita. Jadi muncul berita kalau Pak Prajogo dia sampai rela ngelepas 1 miliar 1 miliar lembar saham Cuan sebesar atau senilai 1,45 triliun. Tapi yang perlu diketahui lagi adalah 1 miliar saham itu cuman sebesar 0,88% dari kepemilikan dia. Jadi dari yang tadinya itu dia punya 84,9%, sekarang tinggal 84,07%. Jadi sebenarnya nggak signifikan ngurangin kepemilikan saham dari Pak Prayogo juga sih. Dan tujuan dijualnya saham Cuan ini tentunya biar free float di market bisa lebih banyak lah ya. Dan untuk memperlancar jalan ke MSCI juga. Tapi ingat, semakin banyak muncul berita-berita seperti ini yang perlu diantisipasi oleh retail trader terutama adalah maksud yang nggak disampaikan di balik berita yang disampaikan. Maksudnya adalah kalian pasti udah pada tahu lah ya, rahasia umum juga sih. Perhatiin harga saham Cuan dari pertama awal dia IPO sampai sekarang itu udah naik berapa ribu berapa puluh kali lipat berapa ribu persen gitu ya, banyak lah, malah sempat stock split kan ya. Ini multi bagger lah buat yang punya saham dari IPO yang jelas. Dan bukan gak ada salahnya, dan maksud saya adalah cukup wajar kalau saya sebagai retail trader beropini bahwa si ownernya pengen dong taking profit dari si saham yang dia punya gitu kan. Dengan kepemilikan sebesar itu, sasarannya siapa nih yang bisa beli saham sebanyak itu ya? Asing salah satunya. Jadi gimana caranya biar asing bisa lirik, biar asing bisa masuk, apapun dilakukan. Dan kalau benar, jadi tahu lah ya apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diantisipasi oleh si retail trader. Oke, sekarang kita bahas dari sisi teknikalnya.
Dari sisi technical ini udah ada koreksi kemarin turun ke bawah 1500 dan kemarin persis di video yang upload hari kemarin tanggal 5 itu juga dibahas sih cuan. Memang ada peluang rebound tapi hati-hati di 1600-an dan hari ini kepentok di 1600 kempes. Oke. Jadi buat yang masih ada barang dan belum sempat jualan mungkin di 1600 nggak kejual atau jualan sedikit atau apa namanya jemur sedikit di atas 1600 dan jelas nggak laku hari ini tadi ya. Masih tetap mau ngantri di atas itu jualannya boleh, nggak ada masalah. Yang penting antisipasi juga area bawahnya. Area bawahnya di berapa? Antisipasi kalau misalnya sampai tutupan di bawah 1500 atau malah di bawah 1445 area gap itu lagi ya. Kalau sampai tutup di bawah itu lagi, waduh. Opini pribadi saya pilih exit. Itu sih. Sebanyak apapun berita positif yang dikeluarkan, saya lebih pilih exit dulu, calm down, biarin dia terkoreksi, muncul sinyal bullish reversal lagi kalau memang itu masih oke, masih bagus, volume juga masih oke, masih bagus. Secara teknikal ya oke dibeli lagi. Kalau enggak ya udah biarin gitu ya. Paling kayak gitu sih. Memang ini ada peluang bikin hidden bullish divergence ya antara swing low di awal-awal Juli tanggal 4 Juli itu dengan swing low yang kemarin kebentuk nih di Agustus. Low sementara di Agustus maksud saya. Karena low di osilator yang di sini ada RSI ya. Low di RSI-nya bikin low yang lebih rendah, sedangkan di sini harga masih bikin higher low. Tapi kalau dia nggak sanggup breakout 1600 apa 1625 lah, nggak sanggup bertahan di atas itu, hati-hati, peluang untuk naiknya itu jadi mengecil. Kemungkinan yang atau skenario yang mungkin terjadi sideways kali ya dari sekitar 1300-an sampai 1795. Itu sih paling, makanya saya pilih exit dulu kalau misalnya saya lagi pegang cuan dan dia nggak berhasil breakout 1625 gitu sih. Exit, terus calm down dulu, santai, liatin lagi ada sinyal bagus lagi nggak. Kalau ada ya udah dibeli lagi boleh, kalau nggak ada biarin gitu ya. Ingat, makin banyak nih berita-berita yang menggiring opini masyarakat atau opini retail trader, terutama yang menggiring opini retail trader untuk berasumsi atau berpikiran bahwa si cuan ntar masuk ke MSCI nih, yang mana itu jadi satu indikator positif sebenarnya. Tapi ingat, tujuan yang nggak disebutkan dari berita positif yang masuk itu tadi yang saya bahas ya. Makanya kemarin di judul video yang kemarin itu harus waspada, dan sekarang juga harus makin waspada harusnya. Oke gitu. Next kita bahas saham yang di request. Ya, saham yang di request yang ada di kolom komen ya. Ada beberapa saham yang di request. Saham pertama Becap. Wah, ini Becap sih. Saham yang baru bangun dari 50 sebenarnya agak susah sih ya. Ya, gimana ya? Maksudnya gimana, yaitu ini sih kalau kita ambil area-area resisten ya bisa 82 tuh masih jadi area resisten ya sampai sekarang, dan selama dia belum breakout 82 bisa dibilang siap-siap TP dulu. Oke, kalau misalnya lagi ada barang. Ini juga area, nah ini adalah area support maksud saya. Direspon jadi support, di breakdown, dan direspon jadi resisten. Sekarang ini hitungannya masih direspon jadi resisten karena kemarin memang sempat tutup di atas 67 tapi balik lagi ya hari ini meskipun masih inside bar. Harapannya ini besok berhasil ke atas 70-an lagi dan ngetes sekitar 78 atau 80-an. Dan di situ silakan kalau misalnya lagi ada barang TP-TP dulu boleh lah. Kecuali breakout 82 itu ya, bertahan di atas 80. Nah, itu akan jadi satu tanda yang lebih menarik sebenarnya. Sebatas itu sih kali ya, si Becapnya saya bahasnya. PAMG, nah kalau ini setup sih ada dari beberapa bulan yang lalu, kemudian udah ambil
level pre-entry dan sampai di target TP1, bahkan hampir sampai target TP2 ya. Target TP2 di 118, high-nya waktu itu bulan lalu di bulan Juli itu di 117. Kemudian ada rejection dan balik lagi ke bawah. Kemudian kalau misalnya masih ada barang, misal beli di 67 gitu ya, exit dulu sih nggak apa-apa. Atau mau nggak mau, ini kan ada inside bar nih, trailing stop pasang di bawah 77 lah. Kalau baru mau beli agak susah posisinya sekarang karena ada kemungkinan ini sideways. Meskipun setupnya masih nggak batal ya, setupnya masih belum batal. Dan ya kalau kita mau lihat struktur, oke ini pullback, diambil pullbacknya dan nggak ada breakout ternyata. Nggak ada breakout. Selama kalau kita cuma lihat strukturnya sih, selama nggak ke bawah 66 ya masih ada peluang untuk naik ya. Tapi ya kali kalau misalnya lagi ada barang sekarang 81 nunggu kejual di bawah 66 sih agak nggak logis ya. Kempesnya banyak sekali itu. Itu sih paling. Next ada BRMS. Oke, hari ini berhasil tutup di 468 menguat 11%. Pertanyaan sebenarnya BRMS kira-kira targetnya kali ya di mana? Dan karena belum berhasil ke atas 500 dan bahkan belum berhasil tutup di atas 470, maka saya nargetinnya di 470 dulu kalau misalnya ada naik-naik. Seperti yang dibahas dari kemarin-kemarin juga, ini target 470 ini masih jadi resisten ya. Yang kemarin dijadiin target dan direspon jadi resisten ya, sampai sekarang masih memungkinkan untuk direspon jadi resisten. Jadi nggak ada salahnya siap-siap jualan. Kalau misalnya masih mau hold, pasang trailing stop di ya enggaknya itu di 456 atau 454 lah ya, supaya nggak terlalu banyak hilang cuannya kalau misalnya kempes lagi nih si PRMS. Itu paling sih. Kemarin sih saya ngarepnya dia lanjut terkoreksi ke sekitar 410 atau lebih bawah, itu 400-an kecil atau bahkan 396 dites lagi, tapi ternyata enggak. Ya kalau udah kayak gini sih saya lebih ngarep dia langsung aja bablas ke atas supaya jadi continuation sekalian ini, karena kalau kita zoom out, nah ini ya bikin cup and handle, siapa tahu dia ini handle-nya ya, ada peluang juga bikin kayak gitu tuh. Kalau iya berarti kita harus tunggu dia breakout pattern yang kebentuk selama paling nggak 3 bulan terakhir ini. Terus targetnya di mana? Cukup jauh ini. Targetnya sekitar 700-an, 600 paling, 595 600 dulu lah. Target TP2 dari setup yang udah kebentuk. Itu ya paling. Next ada NICL. Oke, NICL. Ceritanya nyangkut ya NICL. Oke. Di sini sih ada setup ya, ada dominant break. Meskipun dominant breaknya ini bukan dominant break yang ideal, tapi bisa dijadiin acuan lah. Maksudnya kalau misalnya lagi ada barang terus masih pengen hold, hati-hati kalau sampai turunnya apalagi tutup di bawah 840, itu nggak enak banget tuh. Nggak enak banget. Dan benar seperti yang ada jawaban yang ada di komen tuh juga, ada peluang ngetes 500-an juga ini, karena ini ada gap ya di sini. Gapnya sih di 600-an. Bisa siapa tahu ngetes 500 karena di 500 area 500-an itu ada area order block di sini ya. Order block plus imbalance juga. Jadi bagus areanya. Jadi hati-hati banget kalau sampai ternyata turun dan tutup di bawah 840. Harapan saya sih dia turun cuma sampai 975 atau 970 terus rebound lagi. Begitu. Itu ya. Ya selama setup ini nggak batal lah. Buat yang belum punya barang dan pengen beli ya incer aja area-area itu ya, 970, 975, 900, 905, itu stop lossnya di bawah 840. Itu sih. Terus berikutnya ada BTPS. Si BTPS masih ada di area yang ya ini area apa namanya? Area demand sebenarnya. Ya, ini area demand nih. Dan memungkinkan harga mantul sebenarnya di sini. Jadi kalau misalnya ada yang minat beli BTPS, ini area beli. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1365 ya. Ya, turun dan tutup di bawah 1365 stop lossnya.
strukturnya masih masih uptrend. Low valid yang terakhir kebentuk ada di 12.05 ya, selama nggak ke bawah 12.05 tutupnya, nggak breakdown di 12.05 nya nggak di breakdown pakai body ya, dia strukturnya masih belum berubah, masih ada peluang untuk lanjut ke atas ke 1500-an atau bahkan 1600-an lagi gitu ya. Next ada TPSU udah ding. Elsa sekarang. Nah, si Elsa masih di dalam range sideways yang pernah kita bahas sebelumnya, antara 442 dan 540, 550 lah, 550 lah ya. Lagi di tengah-tengah sih. Kalau misalnya lagi ada barang dan masih simpen, exit dulu boleh, atau pasang trailing stop di 472 atau 470 boleh ya. Situ sebawah-bawahnya di 456 atau 454, agak jauh sih kalau ke situ ya. Ya, tapi angkanya itu. Karena kalau turun ke bawah 450-an itu ada peluang turun lebih dalam tuh ke bawah 440 lagi turunnya. Ada peluang ngetes area 420-an, jadi ya nggak ada salahnya exit dulu kalau misalnya punya barang. Kalau belum punya barang, ini posisi harga yang kayak gini saya nggak terlalu suka karena di tengah-tengah dan bikin galau nanti kalau misalnya ternyata nggak jalan-jalan. Dan secara statistik yang model kayak gini, posisi harga di kondisi market yang atau kondisi tren yang lagi nggak ada trennya atau non trend atau sideways, itu memang susah. Jadi kalau belum punya barang, saya pilih hindari dulu yang kayak gini ya. Next, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 7 Agustus 2025. Ada 4 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada Asri, saham yang pernah ada di dalam list rekomendasi dan harusnya sudah kasih cuan. Jadi buat yang udah jualan pengen buyback, nah ini strateginya nih ya. Asri, kalau kita lihat strukturnya ini bagus uptrend, kemudian pullback terakhir ada di 155. Selama dia nggak ke bawah 155, maka masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke target TP2 lah dari setup baru yang kebentuk ini ya, yaitu di 179. Jadi strateginya buat yang minat beli Asri, silahkan ngantri di 162, mudah-mudahan disamperin. Karena sampai penutupan hari ini low-nya cuma di 163 tuh. Ya, stop loss-nya di bawah 155 aja. Dan target di 172 itu rasio masih sedikit lebih dari 1/2. Kemudian yang kedua ada Inco. Ini harusnya udah punya barang karena sempat ada strategi yang belinya itu di sini 3520 ya. Dapat barangnya di akhir-akhir Juli tanggal 31. Dan naik OTW targetnya yaitu di 4000. Hari ini ceritanya dia naik menguat 5,4%, bikin rally base rally, nge-breakout resistance minor dengan rally base rally itu bagus, dan dengan hari ini tutup di 3890, maka dia juga tutup di atas highest close di bulan Juni atau highest close sementara di tahun ini kah? Enggak sih ya. Oh iya, malah tutup di atas highest close tahun ini. Ya, ini highest close baru nih di tahun ini. Nah, maka peluang untuk lanjut ke 4000-an itu makin gede. Tapi belinya kalau bisa dapat barang di 3780 aja. Jadi strateginya nih ngantri 3780 atau 3790 oke lah. Stop loss di bawah 3690 dan targetnya sekitar 4000. Ya, mudah-mudahan dikasih sih. Diperhatiin juga mulai pagi besok ya. Siapa tahu bisa langsung disikat untuk fast trade gitu. Next ada ISAT. Nah, si ISAT sebenarnya area belinya yang hijau ini sih. Hijau ini udah dites di beberapa waktu yang lalu di akhir Juli, kemudian dia mantul, dan sekarang ceritanya ISAT ini kan lagi bisa dibilang masih uptrend lah kalau kita cuma lihat dari April sampai sekarang ya. Dan fraktal itu harusnya ada di 2310. Coba kita lihat, ya fraktalnya di 2310. Ya kalau kita mau pakai sekalian aligatornya, ini masih rapi juga aligatornya. Jadi
Strateginya kali ini si ISAT belinya buy break ya, beli kalau naik ke atas 23 10, jadi belinya di 2320 boleh, buy break 2310 gitu. Stop lossnya cukup di bawah 2200 aja, jangan banyak-banyak. Bisa langsung pasang, misalnya kalau mau langsung pasang di 2180 boleh. Targetnya di 2600-an, 2640 tuh ya. Target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk sebelumnya. Berikutnya ada PSAP. Nah, PSAP ternyata hari ini berhasil tutup di 424, di atas 420. Yang mana itu bagus, tapi sayangnya belum berhasil nembus ke atas 426. Mudah-mudahan besok bisa nembus sih. Nah, buat yang minat beli PSAP, buat yang udah punya barang sih simpen aja. Buat yang belum punya barang dan minat beli PSAP, ngantri dulu aja ya. 414 boleh, 416 boleh, stop lossnya di bawah 390. Dan seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, saya incar targetnya cukup sementara ini saya cukupkan di 470-an sih. Jadi targetnya di 470-an itulah ya. Rasionya masih oke juga. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing ya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.